Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Berselawat kita kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan request dari teman-teman semuanya. Dari video yang kemarin kurang lebih ada 3 buah request tentang akhir zaman. Untuk itu mari kita akan mencoba membahas sekilas tentang akhir zaman. Akhir zaman adalah berakhirnya kehidupan kita di atas dunia. Setelah berakhirnya kehidupan di atas dunia, menjelang sampai ke surga atau ke neraka, seseorang itu melalui beberapa tahapan. Di sini kita akan mencoba menjelaskan secara ringkas. Ketika malaikat maut menjemput nyawa seseorang, di sanalah berakhir kehidupan di atas dunia dan dimulainya awal kehidupan di alam akhirat. Ketika mereka sudah meninggal, lalu digiring oleh seseorang untuk menuju ke alam kubur. Sesampainya di pintu kubur, lalu dimasukkan ke liang lahat. Setelah sampai di liang lahat, lalu ditinggalkan. Beberapa lama ditinggalkan oleh seseorang, lalu mereka hidup kembali. Hidup yang dimaksud di sana entahkah hidup seperti dunia atau bagaimana, kita tidak mengetahui. Semalam 2 malam, datanglah binatang berbisa 1-2 ekor sampai puluhan ribu ekor di alam kubur sana, yang memakan manusia tersebut sampai habis dimakan, lalu kembali seperti semula, lalu dimakan kembali sampai kita puluhan ribu tahun di alam kubur. Tak terbayangkan betapa lamanya kita di alam kubur sampai melaju ke tahap yang selanjutnya. Setelah puluhan ribu tahun kita di alam kubur, lalu kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya, yakni yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Di sana akan dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Allah tinggikan sama rata, Allah besarkan sama besar. Tak ada satupun yang tinggi derajatnya, dan tak ada satu pula yang bisa membanggakan diri. Setelah pembangkitan selesai, lalu kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya. Allah giring ke padang yang sangat luas, yang luasnya melebihi langit dan bumi, yakni padang mahsyar. Di sanalah akan terjadi huru-hara di antara kita. Bapak tak lagi kenal anak, anak tak lagi kenal istri. Tak ada satupun yang bisa kita kenal dan mengenali. Kita sibuk dengan diri sendiri. Darah dan nanah bercucuran keluar dari berbagai anggota, karena matahari hanya sejengkal dari kepala. Bayangkan saja, di saat ini matahari masih jutaan kilometer dari kepala. Panasnya sudah tidak tertahankan, apalagi hanya sejengkal. Na'udzubillah, tak ada tempat berlindung. Jangankan rumah-rumah, jangankan gedung-gedung. Fatakunu jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung seperti bulu kambing yang ditiup angin. Singkat cerita, setelah jutaan puluh tahun kita di yaumil mahsyar, lalu kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya, yakni yaumil mizan, hari penimbangan. Di sanalah akan terjadi hakim yang sangat adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Di sana kita akan ditimbang sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau di dunia kita senantiasa berbuat baik, maka timbangan kita akan berat kepada kebaikan. Begitupun sebaliknya. Setelah penimbangan selesai, lalu kita berlanjut ke tahap yang selanjutnya, yakni meniti jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan tersebut bukan kepalang, besarnya sehelai rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang, yang akan kita titi selama 3000 tahun. 1000 tahun mendeki, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun lagi menurun. Di bawahnya terletak api yang bergejolak,
yang tidak tanding dan bandingnya dengan api di dunia. Bayangkan, sebegitu panas api di dunia, itu baru bunga api daripada yang kita maksud. Lalu apakah semua orang akan meniti jembatan tersebut? Tidak. Kalau orang itu berat amalnya kepada kebaikan, maka ia akan meniti jembatan tersebut secepat kilat menyambar, lalu akan sampai di surga Allah tanpa satupun halangan dan rintangan. Di sana mereka akan berlezat-lezat dengan apa yang mereka inginkan, akan menemukan sungai yang airnya dari susu dan madu, akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau timbangannya banyak kepada keburukan, maka mereka akan ditunggu oleh api setelah kita jatuh dari jembatan tersebut. Demikianlah gambaran hari akhir secara ringkas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Teman-teman, silahkan request untuk judul yang selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ad.